Yo, what's up guys? Arishedo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tips tentang penggunaan user akun kontrol pada sistem Windows. Nah, kalau saya lihat ya di banyak tutorial YouTube, teman-teman, saya lihat itu banyak sekali yang namanya tutorial bagaimana cara menonaktifkan fitur ini atau membuat pengaturan user akun kontrol ini pada pengaturan yang tidak recommended gitu. Sebenarnya hal itu salah atau tidak menurut teman-teman? Ya kan? Itu tergantung ya. Kalau tergantung daripada usernya. Kalau usernya itu paham gunaannya dan tahu resikonya, ya it's okay. Tapi bagaimana kalau teman-teman nggak paham sama sekali apa itu kegunaan daripada user akun kontrol, ya kan? Dianggap mengganggu saja begitu. Ya karena ini memang diciptakan oleh diciptakan oleh Microsoft itu sendiri untuk keamanan daripada sistem komputer kita. Kita lihat dulu untuk masuk ke yang namanya user akun kontrol itu, teman-teman bisa bisa langsung ketik di sini di pencarian ya, bisa tulis user. Nah, ini udah ada user akun kontrol. Ini bisa juga langsung masuk. Yang pertama, ini saya lapangin dulu deh. Oke, itu cara yang pertama untuk masuknya. Teman-teman juga bisa masuk ke pencarian di sini ke control panel. Di sini control panel. Di sini ada user akun. Nah, di sini ada user akun kontrol. Di sini juga sama ya, teman-teman larinya. Baik, ini saya besarin. Nah, yang pertama, apa itu user akun kontrol? Ya, user akun kontrol itu merupakan salah satu fitur keamanan yang diciptakan oleh yang dirancang oleh Microsoft pada sebuah sistem Windows untuk mencegah yang namanya aplikasi jahat atau program jahat seperti malware atau virus gitu ya, yang mengancam sistem. Itu tujuan daripada Microsoft menciptakan user akun kontrol itu ya, untuk keamanan. Apa sih tujuannya notifikasi user akun kontrol itu muncul, kan begitu. Nah, tujuannya adalah agar user mampu mempertimbangkan tingkat keamanan aplikasi yang akan diinstal ke dalam PC atau komputer kita itu, dan mengambil langkah hati-hati dalam melakukan perubahan apapun pada sistem. Itu tujuan daripada user akun kontrol. Lalu mengapa user akun kontrol ini dianggap mengganggu? Nah, itu ya. Kenapa sangat mengganggu bagi kita? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya user akun kontrol itu tidak mengganggu, sangat bagus sekali. Ya, karena dengan adanya user akun kontrol ini kita bisa tahu aplikasi yang berbahaya, ya kan? Mestilah. Kan apakah aplikasi itu bagus atau tidak, sistem juga bisa mendeteksi itu. Ya, sistem bisa mendeteksi apakah aplikasi itu berbahaya atau tidak. Oh, macam tu. Sehingga dia memberikan peringatan kepada kita, dan kita akan sebagai user memutuskannya untuk tetap melanjutkan atau tidak. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Nah, notif user akun kontrol ini aktif pada yang direkomendasi, maka kita tidak bisa melakukan pengaturan di sistem secara cepat. Kita juga tidak dapat menginstal aplikasi yang sembarangan gitu kan di sistem kita. Itu yang membuat mengganggu. Oke. Sehingga tidak jarang mereka membuat notifikasinya itu pada level yang keempat, yaitu yang tidak direkomendasikan. Nah, sekarang kita mau coba lihat dulu pada user akun kontrol setting ini. Jadi notifikasinya itu yang
yang mulai dari pertama ini ada tingkatannya ya. Ini ada di sini, ada di yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat. Ada 4 tingkat untuk notifikasinya. Ya, kita akan bahas nih satu persatu ya, biar lebih jelas. Nah, yang pertama, tingkatan pertama itu adalah always notif when me gitu. Apps try to install software or make change to my computer. Nah, artinya yang pertama ini ya, untuk poin yang pertama, tingkat notif pertama, kalau kamu memilih notif yang pertama, maka setiap kamu ingin menginstal aplikasi atau program pada komputer atau PC, dia itu akan memberikan peringatan. Kamu ingin melakukan perubahan setting pada sistem itu gitu. Kalau misalnya kamu sebagai user administrator, ya kamu pasti pilih yes gitu kan. Kalau yes ya berarti aman untuk melakukan perubahan. Kira-kira begitu ya kalau menurut saya cara kerja. Nah, ini contohnya ya. Kemudian saya munculkan dulu ini. Nah, di sini contohnya saya mau membuka salah satu aplikasi di sini, yaitu Crystal ya. Nah, dia akan muntong gitu seperti ini. Do you want to allow this app to make a change to your device? Gitu ya kira-kira ya. Jadi dia ngasih notif gitu. Apakah kamu ingin membukanya? Jawabannya ada satu. Keputusannya hanya 2, iya atau tidak. Nah, disinilah letaknya tadi fungsinya itu kita sebagai user account atau administrator daripada PC ini. Ya, kalau kita yakin mau membukanya, maka kita akan pilih yes. Nah, kalau misalnya program dari luar sebagai penyusup, ya ini justru mungkin agak sulit untuk mengambil keputusan ya atau tidak, gitu ya. Untuk membuka aplikasi, untuk mengoperasikan aplikasi. Nah, disinilah tingkat keamanannya sebenarnya. Jadi dikontrol memang oleh seorang administrator itu sendiri, bukan ataupun pengguna lain tidak bisa mengakses aplikasi ini begitu. Kalau diaktifkan yang namanya user account control itu. Oke, tutup. Kita kembali lagi ke situ. Nah, di sini teman-teman. Oke, tingkat yang kedua selanjutnya, kalau kita pilih yang ini, notif me only when apps try to make a change to my computer dalam kurung default. Nah, kalau di sini ada tulisan don't notif when I make change Windows setting. Nah, yang di pilihan yang kedua ini ya, itu ketika kamu melakukan perubahan sistem pada Windows setting, maka notifikasi ini tidak akan muncul. Maka user akun kontrolnya itu tidak akan memberikan peringatan kepada kamu. Di sini sudah jelas ya. Tetapi kalau kamu masih menginstal aplikasi lain, dia tetap memberikan notifikasi. Ya. Oke, dan ini recommended. Ini recommended ya. Yang pertama juga recommended, yang kedua ini juga recommended oleh sistem. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ini, kita lihat yang ketiga ini di sini kalau saya anggap yang kedua dan yang ketiga dan keempat ini sama sekali tidak direkomendasikan. Ya, karena memang ya ini kalau kita pilih yang nomor 3 ini, teman-teman bisa lihat notif me only when apps try to make change to many computer. Do not dim my desktop. Yang ini kamu mau melakukan apapun ya, mau menginstal aplikasi, mau melakukan perubahan ya, sama sekali ini nggak mempengaruhi, nggak akan diberi notif sama sistem. Jadi kamu bebas melakukannya. Tapi ingat, resiko ditanggung sendiri. Ya. Nah, dan yang terakhir ini lebih bebas lagi ya. Semakin ke bawah itu semakin tidak direkomended oleh sistem. Karena ini bebas kita melakukan penginstalan ulang segala macam, melakukan settingan itu juga bebas. Ya. Kan lebih baik kita sebelum mengambil keputusan diberi peringatan oleh sistem ini dulu, kemudian kita bisa mempertimbangkannya, apakah untuk
melanjutkan atau tidak, sehingga kita bisa juga mengambil keputusan gitu, ya atau tidak gitu ya. Oh, macam tu. Yang di tutorial itu teman-teman itu banyak mereka membuat seperti ini ya, pada posisi yang di bawah never notif gitu ya, banyak gitu teman-teman. Janganlah cakap macam tu. Tapi ini saya tidak menyarankan. Kalau saya sarankan minimal inilah yang nomor 2 ini. Ya, yang nomor 2 ini. Saat kapan sih kita menggunakan yang namanya user akun kontrol ini terhadap PC yang mana kita gunakan secara efisien? Kalau menurut saya, ya, kalau misalnya kamu adalah seorang IT engineer yang bekerja di sebuah perusahaan dan menghadapi begitu banyak yang namanya PC atau komputer di kantor, maka ini saya saranin cocoknya itu dan sangat direkomendasikan itu yang pertama ya, always notif when me bla 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 gitu ya. Yang pertama ini harus diaktifkan. Kenapa? Karena yang punya otoritas untuk mengawas setiap komputer di kantor itu adalah seorang IT engineer itu sendiri gitu. Sehingga setiap user atau pengguna, rekan-rekan kerja yang menggunakan sistem itu juga dapat diminimalisir terhadap serangan malware ya. Dan kemudian mereka juga tidak asal-asalan untuk menginstal yang namanya aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian kalau untuk komputer pribadi itu tergantung kita masing-masing ya. Apakah mau menggunakan yang tidak ini, nggak usah yang tidak direkomended ini, atau menggunakan yang pertama. Ya, kalau misalnya klien kita adalah orang yang belum paham komputer, ya, maka kita bisa kasih settingan yang seperti ini untuk notif always ini. Tapi kalau memang dia sudah paham yang namanya tentang komputer, ya mungkin terserah dia gitu kan, karena yang menggunakannya dia yang tahu mana yang program yang berbahaya, mana yang program yang aman untuk diinstalkan di komputer atau PC. Terbaik. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah tips dari saya. Nah, kesimpulannya adalah, dan sekalian saran saya ya, menurut saya user akun kontrol ini tetap kita aktifkan pada sistem kita ya, agar dapat meminimalisir ancaman malware ya, ancaman malware terhadap sistem yang kita miliki ya. Kalau masalah notifikasi, saya rasa kalau kita melakukan pembuka aplikasi terus kemudian muncul notifikasi dari sistem user akun kontrol itu oke, nggak masalah menurut saya, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menginstal segala macam ya. Toh juga ada kita juga sebagai user administratornya untuk mengambil keputusan. Sebenarnya tujuannya daripada user akun kontrol itu hanya memberikan peringatan aja dan memastikan apakah user yang ada pada komputer ini adalah user administrator atau memang user lain, yaitu user penyusup gitu. Sebenarnya itu aja sih tujuan utamanya yang kalau yang saya lihat, sehingga aman atau tidak begitu untuk dilakukan perubahan, untuk melakukan penginstalan di sistem ini. Apakah benar orangnya seorang administrator itu sendiri, begitu kira-kira. Sehingga saya saranin tetap diaktifkan lah ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan yang terakhir ini ya, karena sistem juga tidak menyarankan itu. Bagus, korang memang boleh diharap. Oke teman-teman, jadi itulah tips dari saya bagi teman-teman yang membenci yang namanya user akun kontrol ini atau mengabaikan yang namanya user akun kontrol ini. Jadi itulah pentingnya user akun kontrol ini bagi keamanan komputer atau sistem kita ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada teman-teman yang memiliki anggapan yang berbeda dengan saya, ya silakan beri tanggapan di bawah, atau punya pendapat yang berbeda gitu tentang kegunaan daripada user akun kontrol ini, atau ada yang baru nih, kegunaan yang baru dari user akun kontrol ini seperti apa menurut teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Oke?
Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.